Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Mari kita terus bertekun di dalam merenungkan firman Tuhan melalui renungan hari ini, hari Senin 21 Maret 2022. Di dalam masa kita mempersiapkan diri untuk memasuki masa Paskah, mari kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mempersiapkan hati kita merenungkan akan kasih dan persiapan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Tema kita hari ini adalah lihatlah anak domba Allah. Bahan bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 31 yang berbunyi demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Bapak Ibu saudara sekalian, inilah perkataan Yohanes Pembaptis kepada banyak orang, termasuk orang-orang yang ketika itu sudah menjadi muridnya dan dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Orang-orang Yahudi ketika itu tentu belum mengenal siapa pribadi yang diperkenalkan oleh Yohanes. Yohanes Pembaptis pun pada awalnya mengakui bahwa ia tidak mengenal akan Yesus. Oleh karena itu, Yohanes mencoba memperkenalkan pribadi Yesus dengan sebuah istilah, "Inilah anak domba Allah." Orang-orang Yahudi ketika disebutkan istilah anak domba Allah, mereka tentu lebih mudah memahaminya. Bagi orang Yahudi, istilah anak domba bukanlah hal yang asing karena mengacu kepada domba Paskah. Ketika nenek moyang mereka, bangsa Israel, masih menjadi budak di Mesir dan Allah hendak membebaskan mereka, maka Allah memerintahkan mereka untuk mempersembahkan domba yang tak bercacat, menyembelihnya dan mengoleskan darahnya di kedua tiang pintu dan ambang atas rumah mereka. Hal inilah yang membedakan rumah orang Israel dan orang Mesir. Sehingga ketika Tuhan menulahi Mesir dan melihat ada darah pada tiang pintu rumah orang Israel, maka Tuhan meluputkan mereka dari kematian. Yohanes Pembaptis mengerti dengan betul bahwa Yesus inilah pribadi yang dipilih Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Seperti halnya darah domba yang akan dioleskan pada tiang pintu rumah akan menyelamatkan nyawa orang Israel di dalam rumah tersebut. Demikian pula darah Yesus inilah yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman Allah akibat dosa manusia. Hal ini mengajarkan kita bahwa dosa kita, dosa saudara dan saya ini begitu serius di hadapan Allah. Roma 8 ayat 32 berkata, Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Yesus, anak domba Allah inilah yang telah ditentukan Allah untuk menjadi korban pendamaian, untuk menanggung dosa manusia, saudara dan saya. Sehingga setiap kita, ketika kita beriman akan pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya atas kematian, maka kita akan diselamatkan dari hukuman dosa. Amin.